Selamat pagi semuanya. Saya Divadendra Singosewoyo dari SMPN 41 Jakarta. Di sini saya ingin menceritakan kisah tentang seorang anak bernama Danen. Ia adalah pelajar SMP berusia 14 tahun yang selalu hidup dalam dunia warna dan garis. Dari sejak kecil, ia sangat menyukai untuk menggambar, mulai dari sketsa-sketsa yang ia buat di buku catatannya, hingga ilustrasi digital yang semakin berkembang seiring waktu berjalan. Menurutnya, menggambar adalah caranya untuk mengekspresikan diri, caranya untuk berbicara tanpa kata-kata. Namun, akhir-akhir ini ada yang mengusik di pikirannya, yaitu pikiran bahwa dunia seni sudah tidak lagi sama seperti zaman dahulu, terutama karena AI sudah mulai merambah masuk ke dalamnya. Awalnya, Daniel merasa takut. Ia melihat bagaimana AI bisa membuat gambar hanya dengan beberapa kata. Dengan satu klik saja, gambar-gambar yang bagus sudah bermunculan dalam hitungan detik. Nah, jika AI bisa melakukan itu, lalu apa gunanya dirinya? Apa gunanya seniman lagi di dunia seni? Apakah sudah diperlukan lagi? Hal itu membuatnya ragu apakah keinginannya untuk menjadi seorang seniman di masa depan masih memiliki tempat. Nah, untungnya rasa ingin tahu Danen jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mulai mencari tahu lebih dalam dan menemukan fakta bahwa bukan hanya dirinya yang khawatir tentang ini, tapi banyak seniman dan profesi yang sejenis ya mengalami dilema yang serupa. Namun, ia menyadari dengan satu hal yang sangat mencolok, perbedaan satu hal yang sangat mencolok, yaitu mereka yang bekerja sama dengan AI justru berkembang lebih pesat ketimbang mereka yang tidak menggunakan AI dan membenci AI. Dengan sedikit motivasi, Daniel mulai bereksperimen. Ia menggunakan AI sebagai alat membantu, bukan alat mengganti. Jika dulunya Daniel memerlukan berjam-jam untuk mencari sebuah inspirasi, kini bisa ia lakukan hanya dengan hitungan detik dengan bantuan AI. Perlahan, ia menyadari bahwa AI itu bukan sebuah ancaman, melainkan sebuah peluang. Dan semakin ia paham dengan AI, semakin banyak potensi yang ia bisa lihat. Ia menggabungkan skillnya untuk menggambar dengan kemampuan AI untuk membuat sebuah karya, dan hasilnya apa? 1. Makin bagus. 2. Makin unik. 3. Makin dihargai karena berbeda dengan karya-karya yang lain yang pernah dibuat sebelumnya. Hingga suatu hari datang kesempatan yang luar biasa besar, yaitu sebuah kompetisi nasional yang mengadakan kategori untuk menggabungkan karya sendiri dengan karya teknologi. Danen, yang dulunya itu sangat takut AI akan mengambil alih dunia seninya, kini menggunakan AI sebagai alat rahasianya. Ia mengirim hasilnya, dan hasilnya apa? Ia menang. Dari perjalanan Daniel ada beberapa hal yang kita bisa ambil, yaitu 1. AI tidak menghilangkan kreativitas manusia. Justru mereka yang bisa menggunakan AI dengan maksimal akan mendapatkan benefit yang jauh lebih besar. Sama halnya seperti kamera tidak menggantikan seorang pelukis, AI juga tidak akan menggantikan seorang seniman. AI hanya memberitahu kita cara berkarya yang baru. Kini pertanyaan bukankah apa lagi, oh AI akan menghilangkan kita, gimana caranya? Pasti ngilangin kreativitas kita. Enggak, bukan gitu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan AI dengan baik dan benar. Apakah kita akan diam dan pasrah membiarkan AI mengambil alih gitu saja? Atau justru kita belajar, kita berkembang, dan kita sama-sama berkembang dan dengan menggunakan AI untuk meningkatkan kreativitas kita yang lebih tinggi. Ingat, masa depan seni ada di tangan kita. Dan bagaimana kita merangkul teknologi akan menentukan arah kita selanjutnya. Kita ingat-ingat kembali bahwa Jon Lasseter pernah berkata, "Art challenges technology and technology inspires art." Sekian dari saya, terima kasih.